seperti misalnya Maulid Nabi, Isra Mi'raj, salat supaya bisa salat 100 rakaat supaya tidur nanti bisa bertemu dengan Nabi. Ini murni, Pak. Murni bid'ah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita membahas kitab Lum'atul I'tiqad. Sekarang halaman 36. Qala al-mu'allif rahimahullah, wa minas sunnati as-sam'u wa ta'atu li a'immatil muslimin wa umara'il mu'minin barrihim wa fajirihim ma lam ya'muru bi ma'siyatillah. Fa innahu la ta'ata li ahadin fi ma'siyatillah. Termasuk sunnah adalah mendengar dan taat kepada para pemimpin kaum muslimin, yang baik maupun yang jahat, selagi mereka tidak menyuruh kepada yang maksiat kepada Allah. Karena itu tidak ada ketaatan kepada seorang pun dalam hal bermaksiat kepada Allah. Wa man waliyal khilafata wajtama 'alaihi an-nas wa radu bihi aw ghalabahum bisayfihi hatta sara khalifah wa summiya amirul mu'minin wajabat ta'atuhu wa harumat mukhalafatuhu wal khuruj 'alaihi wa syakku asal muslimin. Siapa yang menjadi khalifah dan manusia menyepakatinya dan meridhoinya, atau ia mengalahkan mereka dengan pedang hingga menjadi khalifah, atau ia dipanggil Amirul Mukminin, maka wajib mentaatinya dan haram menyelisihinya, dan memberontaknya, dan haram membelah tongkat, memecah belah kaum muslimin. Jadi termasuk sunnah, termasuk tuntunan Rasulullah, termasuk ajaran Rasulullah SAW adalah taat kepada pemimpin yang muslim, walaupun itu sangat kejam. Jadi yang dimaksud sunnah bukanlah mengerjakan itu mendapatkan pahala, jika tidak mengerjakan tidak berdosa. Maksudnya sunnah bukan itu. Jadi yang dimaksud sunnah adalah ajaran Rasulullah atau tuntunan Rasulullah. Jadi di antara yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita adalah kita wajib mentaati pemimpin negara kita selama pemimpin kita itu muslim. Selama mereka muslim, baik itu mereka jahat atau baik, dan selama mereka tidak menyuruh kepada yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firman, Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah
taatlah kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pemimpin dari kalian. Perintah taat kepada ulil amr, tidak ada lafaz ati'u, taatilah. Ini menunjukkan bahwasannya taat kepada pemimpin haruslah mengikuti taat kepada Allah dan Rasulnya. Jika pemimpin menyuruh pada yang taat atau kepada yang mubah, tidak melanggar syariat, kita wajib mentaatinya. Kalau pemimpin muslim kita menyuruh pada yang maksiat, maka kita tidak boleh mentaatinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal maksiat kepada al-Khaliq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'mara 'alaikum 'abdun. Aku wasiatkan, aku perintahkan kepada kalian untuk mendengar dan taat kepada pemimpin, meskipun pemimpin kalian itu adalah seorang budak. Karena memang taat kepada pemimpin yang muslim itu akan mendatangkan ketentraman, ketenangan, keamanan, persatuan kaum muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin akan kuat, akan bersatu, tidak mudah dikuasai oleh musuh atau dikalahkan oleh musuh. Dan sebaliknya, jika rakyat atau kaum muslimin itu tidak patuh, tidak taat kepada pemimpin, apalagi sampai memberontak, maka yang terjadi adalah kekacauan demi kekacauan, hilangnya keamanan, dan muncul atau terjadi pertumpahan darah, saling bunuh-bunuh antara pihak pemerintah dan pihak yang memberontak. Kecuali jika pemimpin kita, pemimpin negara itu bukan muslim alias kafir, maka tidak ada kewajiban taat kepadanya. Kalau dia nyuruh hal yang baik, kita melaksanakan kebaikan itu bukan karena taat kepada pemimpin, tapi karena mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jika pemimpin menyuruh pada hal-hal yang mubah, bukan yang haram, tetap tidak ada kewajiban mentaatinya. Tapi kalau kita tidak mentaati, lalu bisa menimbulkan bahaya yang besar kepada diri kita dan keluarga kita, apalagi sampai menimbulkan bahaya bagi kaum muslimin, maka lebih baik mentaati, tapi bukan mentaati pemimpinnya gitu ya, hanya basa-basi saja. Basa-basi supaya tidak menimbulkan mudarat yang besar untuk kaum muslimin. Jadi lebih baik menolak mudarat daripada mendatangkan manfaat. Menolak mudarat yang lebih besar lebih didahulukan. Tapi maknanya bukan mentaati pemimpin gitu, okay? Apalagi jika pemimpin kafir itu menyuruh pada yang maksiat, maka tidak boleh kita mentaati. Lebih-lebih lagi kita tidak boleh mentaatinya. Kemudian penulis buku menjelaskan tentang kekhilafahan atau kepemimpinan. Kepemimpinan itu terjadi dengan salah satu dari tiga. Yang pertama dengan ketetapan atau penentuan yang dilakukan oleh pemimpin yang terdahulu, seperti yang terjadi pada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menjadi pemimpin karena ditetapkan oleh pemimpin yang terdahulu, yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar langsung menunjuk penggantinya nanti adalah Umar bin Khattab. Jadi jika seorang pemimpin terdahulu menunjuk, menentukan
atau dia berwasiat kepada beberapa orang, nanti pemimpin setelah saya, pengganti saya adalah si A, setelah si A si B, kemudian setelahnya si C, si D, si E, setelahnya lagi. Maka wasiat itu wajib ditaati. Maka pemimpin yang terdahulu yang menunjuk tadi meninggal, maka wajib si A menjadi pemimpin setelahnya. Kemudian misalnya si B, si C meninggal, si A nanti penggantinya adalah si E gitu. Jadi dituntaskan sampai yang ditunjuk tadi atau yang diwasiatkan. Nah, ini cara yang benar yang ada dalam Islam. Kemudian cara yang kedua ini juga cara yang benar, yaitu pemimpin menjadi pemimpin dengan cara dipilih oleh ahlul halli wal aqd. Jadi ahlul halli wal aqd, orang-orang yang berilmu, yang berpemahaman luas dan dalam. Nah, mereka memilih misalnya jumlahnya 6 orang saja atau lebih dari itu. Yang penting orang-orang pilihan. Mereka bermusyawarah lalu menentukan siapa yang menjadi pemimpin setelah pemimpin yang terdahulu yang sudah meninggal itu. Nah, seperti yang terjadi pada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib dipilih oleh ahlul halli wal aqd. Ini juga cara yang benar. Adapun seperti pemilu yang seluruh kaum muslimin dan seluruh rakyat memilih, yang memilih itu orang yang berilmu, orang yang bodoh, dan orang yang mengikuti hawa nafsu, semuanya memilih, ini cara yang tidak benar. Tetapi kalau memang sudah terpilih pemimpin itu sah menjadi pemimpin, wajib bagi kita untuk mentaatinya selama dia muslim. Kemudian cara yang ketiga, ini juga cara yang salah, yaitu dengan cara kekuatan dan pemaksaan. Adanya pemimpin atau khilafah dengan cara memaksa dan mengalahkan, seperti yang terjadi pada Ibnu Zubair. Ibnu Zubair ini adalah pemimpin yang sebelumnya. Nah, dia dibunuh, digulingkan oleh Abdul Malik bin Marwan. Jadi Abdul Malik bin Marwan membunuh Ibnu Zubair ini berarti dengan pemaksaan itu ya. Lalu Abdul Malik menjadi khalifah atau pemimpin. Maka wajib bagi kaum muslimin, setelah ada pemberontakan seperti itu, pemimpin dikalahkan, pemimpin yang sah dikalahkan, lalu yang memberontak itu menjadi pemimpin, wajib bagi rakyat untuk mentaatinya. Karena dia memiliki pasukan yang banyak dan ternyata mampu mengalahkan pemerintah, pemimpin negara yang pasukannya juga tidak kalah banyak, senjata-senjatanya juga tidak kalah luar biasa. Ini menunjukkan dia yang memberontak ini kuat. Maka wajib kita taati. Itu yang pertama, karena dia kuat sekali. Yang kedua, yang memberontak ini kalau diberontak lagi, nanti yang terjadi adalah kerusakan lagi yang lebih besar. Jadi kerusakan muncul lagi gitu, Pak. Dengan cara memberontak ini cara yang salah, namun jika terjadi, maka pemimpin yang memberontak itu lalu dia menjadi pemimpin negara, wajib bagi kita mengakuinya dan mentaatinya selama dia muslim gitu ya.
Berikutnya, wa minas sunnati hujranu ahlil bid'ah wa mubayanatuhum wa tarkul jidal wal khusumati fid din wa tarkun nazari fi kutubil mubtadi'ah wal isgha ila kalamihim. Termasuk sunnah, termasuk ajaran Rasulullah SAW adalah hijrah dari ahli bid'ah dan menjauhi mereka, meninggalkan perdebatan dengan mereka, meninggalkan memperdalam kitab-kitab bid'ah mereka, dan condong kepada ucapan-ucapan mereka. Maka kita wajib menjauhi dan meninggalkan ahli bid'ah, kemudian tidak berdebat dengan mereka, tidak membaca kitab-kitab mereka, termasuk artikel-artikel mereka, situs-situs mereka, dan tidak mendengarkan perkataan-perkataan mereka. Siapa itu ahli bid'ah? Ahli bid'ah itu adalah orang yang selalu mengerjakan kebid'ahan. Orang yang selalu mengerjakan kebid'ahan. Tapi jika ada seseorang melakukan kebid'ahan satu saja, Pak, ternyata kebid'ahannya itu dalam masalah yang pokok dalam agama, maka dia dikatakan ahli bid'ah. Tidak harus kebid'ahannya banyak. Contohnya seseorang misalnya meyakini Al-Quran itu tidak sempurna, Al-Quran itu masih kurang. Ini ahli bid'ah, walaupun kebid'ahannya hanya itu saja. Kemudian misalnya ada seseorang meyakini wali-wali itu lebih utama daripada Nabi dan Rasul. Ini walaupun akidah bid'ahnya satu itu saja, maka dia ahli bid'ah. Tidak harus kebid'ahan-kebid'ahan yang banyak dia kerjakan. Kemudian dalam menghukumi orang lain itu ahli bid'ah atau tidak, itu ada dua macam. Ada yang sifatnya umum dan ada yang sifatnya khusus. Kalau yang sifatnya umum, tidak mengapa kita katakan orang-orang yang suka melakukan bid'ah itu adalah ahli bid'ah. Orang-orang yang selalu mengerjakan bid'ah adalah ahli bid'ah. Berarti mencakup ulamanya, pemimpinnya, orang-orang awamnya. Tapi kalau sudah secara khusus memvonis orang tertentu, perorangan, individu, nah itu kita tidak boleh memvonis atau menetapkan ahli bid'ah bagi individu tertentu atau orang tertentu, kecuali hanya kepada pemimpinnya atau ulama-ulamanya atau kepada dai-dainya. Adapun orang-orang yang awam yang hanya ikut-ikutan, tidak boleh kita mengatakan si fulan itu ahli bid'ah, si bapak itu ahli bid'ah, tidak boleh, Pak. Tapi kepada dai-dainya yang mengajak orang lain pada bid'ah, ini ahli bid'ah tidak apa, orang itu ahli bid'ah. Nah, sikap kita kepada ahli bid'ah yang pembesar-pembesarnya dan dai-dainya ini berbeda dengan sikap kita kepada ahli bid'ah yang awam. Begitu. Tadi kata Ibnu Qudamah, kita harus menjauhi mereka, membenci mereka, meninggalkan mereka, tidak mengucapkan salam, tidak menjenguk mereka termasuk kalau sakit. Itu tidak ke semuanya. Kalau kepada orang yang awam, yang hanya ikut-ikutan dan mereka tidak tahu, maka sikap kita tidak seperti itu. Kita kepada mereka tetap ramah. Yang penting tidak akrab, Yang penting ramah, berakhlak yang mulia, tetap mengucapkan salam,
Nah, mudah-mudahan dengan akhlak kita yang mulia mereka akhirnya mengikuti sunnah dan meninggalkan bid'ah. Dan kalau bisa bertahap meningkat hingga menasihati mereka, mengajak untuk berpegang teguh pada sunnah Nabi SAW. Tapi kalau sudah kepada pembesar-pembesar pelaku bid'ah seperti pemimpinnya dan para da'inya, maka mereka kita jauhi, kita tinggalkan. Dan itu dianjurkan. Bahkan sebagian ulama mengatakan wajib. Jika kita memboikot atau menghajar, meninggalkan, menjauhi ahli bid'ah ini, membuat mereka malu, sadar, dan mereka bertobat kepada Allah, maka itu dianjurkan, bahkan wajib. Bagaimana jika kita meninggalkan dan menjauhi ahli bid'ah dan membenci mereka, tapi keadaan ahli bid'ah ini sama, dihajar sama tidak itu sama, dijauhi sama tidak itu keadaannya sama, maka yang lebih utama tetap dijauhi dan ditinggalkan. Tapi kalau kita menghajar, menjauhi dan meninggalkannya, tidak menyapanya, keadaannya kok malah semakin buruk, maka hajar sementara ditinggalkan. Nah, kita tetap hendaknya kalau mampu kita miliki akidah yang kuat, yang benar, dan ilmu yang kuat, di samping tetap mengucapkan salam kalau ketemu, kita nasihati. Kalau dihajar itu keadaannya malah semakin buruk. Nah, hendaknya kita peringatkan, kita nasihati, dan juga kita tetap mengingatkan orang lain akan bahaya kebid'ahan dan bahaya ahli bid'ah ini. Berikutnya, kita sebaiknya jangan sampai berdebat dengan ahli bid'ah. Kita dilarang berdebat dengan ahli bid'ah. Kenapa demikian? Karena kalau kita berdebat dengan ahli bid'ah, bisa-bisa ada syubhat-syubhat, kesesatan-kesesatan yang samar yang masuk ke hati kita, lalu kita, oh benar juga ya orang ini ya, ini kayaknya benar gitu Pak ya. Dan kita tidak bisa membantahnya. Sekelasnya Imam Ahmad saja yang hafal 1 juta hadis, beliau tidak mau mendengarkan perkataan ahli bid'ah, tidak mau berdebat. Kalau lewat kajiannya ahli bid'ah, beliau menutup telinganya. Apalagi kita. Tetapi bagi orang yang benar-benar memiliki ilmu yang kuat, yang dalam, dan akidah yang benar, boleh bagi dia untuk berdebat, untuk membantah kebid'ahan ahli bid'ah tersebut. Dan berdebat ini bagian dari dakwah juga. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Wajadilhum billati ahsan, dan debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Dengan ikhlas, dengan menyampaikan kebenaran, tidak ada tujuan duniawi dan lain sebagainya. Kemudian jangan sampai kita membaca kitab-kitabnya ahli bid'ah, tulisan-tulisan mereka dan perkataan mereka. Ini sama, nanti khawatirnya kita terkena syubhat. Kecuali bagi orang yang berilmu, boleh bagi mereka membaca kitab-kitab ahli bid'ah untuk mengetahui kebid'ahan mereka dan untuk membantah, maka ini tidak mengapa. Berikutnya, wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu muttasimin bi ghairil islam wa sunnah mubtadi' karrafidhah wal jahmiyah wal khawarij wal qadariyah wal murji'ah wal mu'tazilah wal karramiyah wal kullabiyah wa nadhairihim
fahadhihi firaqud dhalal wa tawaiful bid'ai a'adzanallahu minha. Setiap perkara baru dalam agama adalah bid'ah, dan setiap pencetus nama baru selain Islam dan sunnah adalah ahli bid'ah, seperti Rafidhah, Jahmiyah, Khawarij, Qadariyah, Murji'ah, Mu'tazilah, Karramiyah, Kullabiyah, dan yang semisal mereka. Mereka semua ini adalah kelompok-kelompok sesat, golongan ahli bid'ah. Semoga Allah melindungi kita dari mereka. Penulis buku menjelaskan bahwasanya setiap perkara yang baru dalam agama adalah bid'ah. Nah, itulah pengertian bid'ah, Pak ya. Bid'ah dalam istilah adalah setiap perkara baru dalam agama. Dan bid'ah itu ada dua macam, ada bid'ah asliyah dan bid'ah idhofiyah atau nisbiyah. Bid'ah asliyah itu adalah bid'ah baik itu akidah atau ibadah yang berkaitan dengan agama, Pak ya, yang murni, tidak ada asalnya dari syariat, sama sekali murni, tidak ada asalnya. Seperti misalnya Maulid Nabi, Isra Mi'raj, salat supaya bisa salat 100 rakaat supaya tidur nanti bisa bertemu dengan Nabi. Ini murni, Pak, murni bid'ah. Yang kedua adalah bid'ah nisbiyah atau idhofiyah, yaitu bid'ah amalan yang diadakan yang memiliki asal atau dasar dari syariat, tetapi amalan itu ditambah-tambahi padahal syariat tidak mensyariatkannya, atau tata caranya tidak sesuai yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, atau mengerjakannya di tempat atau di waktu tertentu yang Allah dan Rasulnya tidak mensyariatkannya. Misalnya berzikir dengan bareng-bareng dan teriak-teriak, ini tata caranya tidak sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian kelompok-kelompok ahli bid'ah dicontohkan di sini. Ada 8. Ini contoh saja, tidak seluruhnya. Kelompok-kelompok ahli bid'ah itu sangat banyak, tapi dicontohkan 8 ini karena 8 ini termasuk yang paling pokok, kelompok-kelompok ahli bid'ah yang pokok, Pak. Nah, mereka nanti punya cabang-cabang lagi, pecahan-pecahan. Dan kelompok-kelompok ahli bid'ah itu ciri-cirinya diantaranya tidaklah dinamakan dengan nama Islam atau nama sunnah, tapi dinamakan dengan nama pemahaman mereka, atau dinamakan kepada nama pendirinya. Contohnya Rafidhah. Rafidhah ini ya Syiah. Rafidhah ini punya banyak nama, Isna Asyariyah, Ja'fariyah, tapi hakikatnya sama, walaupun namanya beda-bedain tapi hakikatnya sama. Rafidhah ini dinamakan Rafidhah karena mereka rafadha. Rafadha itu artinya menolak. Karena mereka itu ketika mendatangi Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, mereka mengatakan, wahai Zaid, berlepas dirilah engkau dari Abu Bakar dan Umar.
Maka Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib ini justru malah mendoakan rahmat untuk mereka berdua dan ampunan untuk mereka berdua, dan menjelaskan mereka berdua itu adalah sahabat baiknya kakek saya, yaitu sahabat baiknya Nabi Muhammad SAW. Karena memang orang Syiah Rafidhah ini mereka mengkafirkan para sahabat kecuali hanya beberapa saja, seperti Ali, Husain, dan yang lainnya. Terutama kepada Abu Bakar dan Umar, mereka sangat membenci. Mereka mengkafirkan, bahkan mereka mengatakan orang kafir Amerika, orang kafir mana, itu lebih baik daripada Abu Bakar dan Umar. Makanya mereka akhirnya rafadha, menolak Zaid tadi, menolaknya, meninggalkannya, dan membencinya. Pemahaman Rafidhah yang lain yang sesat adalah mereka tadi mengkafirkan para sahabat, kemudian mereka meyakini Quran itu tidak sempurna. Kemudian dalam masalah asma wa sifat mereka ada dua golongan. Ada golongan yang menyerupakan Allah dengan sifat makhluknya, ada golongan yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya, dan ada golongan yang menolak sifat-sifat Allah. Jadi Syiah Rafidhah ini dalam masalah asma wa sifat terpecah itu. Kemudian yang kedua adalah Jahmiyah. Jahmiyah ini adalah pengikut Jahm bin Safwan. Kelompoknya dinamakan Jahmiyah karena pendirinya namanya Jahm. Di antara kesesatan Jahmiyah adalah mereka mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kemudian dalam masalah takdir mereka berpemahaman Murji'ah, berpemahaman Jabariyah. Jadi semua perbuatan hamba itu dipaksa oleh Allah. Hamba berbuat baik, berbuat buruk, berbuat apa saja dipaksa. Dalam masalah iman, Jahmiyah ini berpemahaman, berakidah Murji'ah, yaitu iman hanyalah keyakinan dalam hati. Yang penting hati meyakini Allah itu Tuhannya, maka imannya sempurna menurut Jahmiyah. Mau maksiat kayak apa saja, yang penting hati meyakini Allah itu Tuhannya, maka dia imannya sempurna. Saya tidak membantah kesesatan-kesesatan mereka, okay? Tidak masalah ya. Insya Allah jenengan sudah paham bantahannya lah. Atau bantahannya nanti di bagian akhir saja, bantahan singkatnya. Kemudian orang-orang Khawarij ini di antara kesesatan mereka adalah mengkafirkan para sahabat juga, mencela para sahabat, mengkafirkan. Kemudian mereka dalam masalah iman meyakini bahwasanya orang beriman yang melakukan dosa besar, yang tidak syirik dan kufur, maka dihukumi kafir. Orang yang mencuri, orang yang mengkhamr, kafir. Kalau mati tidak taubat, maka mereka kekal dalam neraka. Nah, itulah pemahaman Khawarij. Kemudian Qadariyah dikatakan Qadariyah karena mereka mengingkari takdir. Kalau Khawarij tadi dinamakan Khawarij karena mereka kharaja, keluar, menentang dan memberontak pemimpin, memberontak Ali. Kalau Qadariyah mengingkari takdir.
Qadariyah ini ada dua, ada yang ekstrim dan ada yang tidak ekstrim. Kalau yang ekstrim ini sudah zaman sekarang sudah tidak ada insya Allah. Yang ekstrim ini keyakinannya murni Pak, mengingkari takdir. Allah tidak mengetahui apa yang akan terjadi, termasuk perbuatan hamba Allah tidak tahu mereka mau berbuat apa. Kemudian Allah tidak menghendaki, Allah juga tidak menciptakan perbuatan hamba. Kalau yang tidak ekstrim, mereka masih meyakini Allah mengetahui, tapi mereka meyakini Allah tidak menghendaki. Hamba ini berbuat ini, berbuat itu, Allah tidak menghendaki sama sekali. Menurut mereka itu murni kehendak hamba. Nah, ini tidak benar. Hamba yang berkehendak, tapi Allah juga menghendaki. Gitu Pak. Karena tidak ada satupun yang terjadi di alam semesta ini kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Namun kehendak hamba itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Murji'ah. Murji'ah ini pemahamannya juga sama dengan Jahmiyah tadi dalam masalah iman. Yaitu yang penting orang itu hatinya meyakini Allah itu Tuhannya. Yang penting hati itu mengenal Allah itu Tuhannya, maka dia beriman dengan keimanan yang sempurna. Walaupun dia tidak sholat, tidak apa, itu kedudukannya sama dengan orang yang rajin sholat. Sedangkan orang Mu'tazilah, mereka dinamakan Mu'tazilah karena mereka i'tazala, memisahkan diri. Pendirinya adalah Wasil bin Atha. Dulu dia awalnya muridnya Imam Hasan al-Basri. Pas di kajiannya Hasan al-Basri, Wasil ini bertanya kepada Imam Hasan al-Basri, bagaimana pendapat engkau tentang orang beriman yang melakukan dosa besar? Maka Imam Hasan al-Basri mengatakan, dia mukmin, naqisul iman, fasikun bikabiratihi. Dia itu tetap beriman, tapi imannya berkurang. Dia dikatakan fasik karena dosa besar yang dilakukannya, tapi tetap beriman. Maka Wasil bin Atha ini mengatakan, kalau menurut saya tidak seperti itu. Dia masuk di manzilah bainal manzilatain. Dia berada di suatu tempat antara dua tempat. Yang penting dia keluar dari iman, tapi tidak dikatakan iman dan tidak dikatakan kafir. Jadi dia tidak setuju dengan pemahamannya Imam Hasan al-Basri yang itu merupakan akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Akhirnya dia memisahkan diri, tidak mau jadi muridnya lagi, dan dia mengadakan majelis atau kajian sendiri. Mu'tazilah dalam masalah asma wa sifat juga menyimpang. Mereka hanya menetapkan nama, tetapi mereka menolak sifat-sifat Allah. Kemudian Karramiyah ini dalam masalah asma wa sifat, mereka menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Kemudian Kullabiyah ini dalam masalah asma wa sifat, penyimpangannya adalah mereka menetapkan nama-nama Allah dan menetapkan sebagian sifat, sedangkan sebagian sifat yang lain diingkari. Nah, itulah beberapa kelompok sesat ahli bid'ah. Adapun Ahlussunnah menetapkan semua nama-nama dan sifat-sifat yang telah Allah tetapkan untuk dirinya di dalam Al-Quran dan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah dalam hadisnya. Dan mereka menolak semua nama-nama atau sifat yang ditolak oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian dalam masalah
Takdir, mereka mengimani takdir. Semuanya atas takdir Allah, tapi hamba diberi kehendak juga. Diberi akal, diberi kemampuan, tapi kehendak mereka masih di bawah kehendak Allah. Kalau pelaku dosa besar, orang yang beriman melakukan dosa besar, maka dia belum kafir, kecuali kalau menghalalkannya. Kalau tidak menghalalkan, maka dia masih beriman naqisul iman, imannya berkurang. Kemudian tentang sahabat Nabi, kita tidak boleh mencela mereka, apalagi sampai mengkafirkan. Kewajiban kita adalah mencintai mereka dan mengikuti mereka. Berikutnya, wa amman nisbatu ila imamin fi furu'iddin qad tawaifil arba'i falaysa bimazmum fa innal ikhtilafa fil furu' rahmah wal mukhtalifuna fihi mahmudun fi ikhtilafihim musabuna fi ijtihadihim wa ikhtilafihim rahmah wasi'ah wa ittifaquhum hujjah qati'ah. Adapun menisbatkan diri kepada imam dalam cabang agama seperti imam mazhab yang 4, maka ini tidak tercela. Karena perbedaan dalam cabang adalah rahmat. Orang-orang yang berselisih dalam masalah cabang adalah orang-orang yang terpuji dalam khilaf mereka, mendapatkan pahala dalam ijtihad mereka. Khilaf mereka adalah rahmat luas, sementara kesepakatan mereka adalah hujjah yang pasti. Jadi kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita menyandarkan diri kepada imam-imam tertentu dalam masalah cabang agama, itu tidak tercela. Seperti menyandarkan diri kepada Imam Syafi'i atau Imam Ahmad, kemudian Imam Hanafi atau Imam Malik, maka ini tidak mengapa, tidak tercela. Yang tercela adalah menisbatkan diri kepada imam-imam atau kelompok-kelompok ahli bid'ah tadi, seperti Jahmiyah, Mu'tazilah. Ini tercela. Jadi dalam masalah akidah dan dalam pokok agama tidak boleh kita, wah saya akidahnya, pokok agama saya adalah Jahmiyah sajalah. Yang lain mengatakan kalau saya Mu'tazilah saja. Kalau saya berpemahaman Karramiyah, kalau saya Qadariyah, maka ini tercela. Dalam masalah akidah, kewajiban kita adalah berakidah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak boleh berselisih, tidak boleh memilih akidah ini, akidah itu, akidah ini, akidah itu, pemahaman ini, pemahaman itu. Akidah kita, tauhid kita, iman kita harus satu, mengikuti akidahnya Rasulullah dan para sahabatnya. Adapun dalam cabang agama, maka tidak mengapa jika seseorang, saya mazhabnya Syafi'i, yang lain mengatakan kalau saya mazhabnya Hanafi, kalau saya mazhabnya Hambali, tidak mengapa, selama dia tidak fanatik, selama dia tidak mencaci maki dan bermusuhan dengan yang berbeda mazhab. Karena dalam masalah cabang agama di sana memang ada ruang ijtihad. Jadi permasalahan agama itu ada yang pokok dan ada yang cabang gitu ya. Kalau permasalahan pokok itu tidak hanya mencakup akidah. Kalau hanya mencakup akidah, maka pemahaman ini masih
masih kurang sempurna. Jadi pokok agama itu mencakup akidah dan juga masalah fikih. Contoh masalah pokok dalam masalah akidah, misalnya iman kepada hari akhir. Nah, ini pokok sekali, Pak. Beriman akan adanya siksa kubur. Nah, ini pokok sekali. Tidak boleh kita berbeda pendapat. Karena tidak ada perselisihan dalam masalah itu. Tapi kalau dalam masalah yang disiksa di alam kubur ini rohnya atau roh dan jasadnya, ini ada perselisihan di kalangan para ulama. Jadi masalah akidah juga ada cabang. Nah, kalau kita berbeda pendapat dalam masalah itu tidak mengapa. Kemudian masalah pokok dalam agama yang kaitannya fikih, misalnya sholat 5 waktu itu wajib. Oh, itu pokok, Pak. Bukan masalah cabang. Sholat 5 waktu wajib, puasa wajib, zakat wajib. Tapi kalau sholat 5 waktu itu dikerjakan berjamaah atau dikerjakan berjamaah itu wajib atau tidak, wajib atau sunnah muakkadah misalnya, nah, itu memang ada perselisihan. Nah, kalau kita berselisih dalam masalah itu tidak masalah. Yang penting tidak saling mencela. Kemudian sholat Idul Fitri itu wajib atau tidak? Nah, di situ ada perselisihan di kalangan para ulama fikih. Nah, kalau seseorang berpendapat mengikuti mazhab Syafi'i, yang lain mengikuti pendapat mazhab Hambali misalnya, tidak masalah selama perbedaan pendapat itu sama-sama kuat atau yang satu lebih kuat, yang satu kuat. Nah, tapi kalau perbedaan pendapat itu yang satu lemah, yang satu kuat, maka kita tidak boleh fanatik, Pak, kepada pendapat yang lemah itu. Misalnya lemah pendapat Imam Syafi'i, yang kuat pendapatnya Imam Ahmad, maka kita wajib mengikuti pendapatnya Imam Ahmad dalam masalah itu, gitu. Jadi dalam perkara cabang agama memang di sana ada ruang ijtihad karena mungkin belum ada dalil yang jelas tegas menjelaskan, atau ada dalil ternyata dalilnya diperselisihkan. Menurut ulama yang lain dalil ini sahih, menurut ulama yang lain hadisnya lemah. Jadi berbeda pendapat. Atau ulama ini membawakan dalil yang sahih, ulama yang lain berpendapat membawakan dalil yang lain yang sahih juga. Sama-sama sahih tapi seperti bertabrakan gitu. Nah, maka terjadi perbedaan pendapat. Kalau sama-sama sahih begitu dan bertentangan, maka dikumpulkan, disatukan. Jadi kita sebagai pengikut mazhab-mazhab yang 4 itu tidak boleh fanatik. Adapun para ulama yang sudah tingkatnya mujtahidun seperti imam yang 4 itu dan yang lainnya, kalau mereka berpendapat atau berijtihad karena mereka orang yang sangat berilmu, tentu berijtihad itu tidak sembarangan. Maka jika mereka benar mendapatkan pahala, jika salah tetap mendapatkan pahala, pahalanya 1 dan kesalahannya diampuni. Nah, itulah maksud dari perkataan penulis, fa innal ikhtilafa fil furu'i rahmah. Perbedaan dalam cabang agama adalah rahmat. Jadi maksudnya rahmat Allah itu turun kepada mereka. Ulama yang berijtihad ini benar,
ijtihadnya benar, maka dia mendapatkan 2 pahala. Ulama yang ijtihadnya salah, maka dia mendapatkan 1 pahala dan kesalahannya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah maksudnya rahmat. Adapun hadis yang mengatakan ikhtilafu ummati rahmah, perselisihan umatku adalah rahmat, maka itu hadis yang tidak sahih. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian jika ulama-ulama tadi dalam masalah fikih mereka itu tidak berbeda pendapat, tapi mereka ittifaq atau berijma', bersepakat, maka kita tidak boleh menyelisihi ijma' itu. Jadi ijma' dengan perbedaan pendapat itu berbeda. Dan perbedaan pendapat itu kadang ada jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat begini, minoritas ulama berpendapat begini. Maka kebenaran itu belum tentu ada di pendapatnya mayoritas ulama itu. Bisa jadi kebenaran itu ada di pendapatnya minoritas. Tapi kalau sudah ijma', berarti nggak ada perbedaan, maka itu pasti benar di situ. Siapa yang berbeda pendapat atau melanggar ijma' itu, maka berarti dia tersesat. Misalnya contohnya musik. Musik itu para ulama sepakat haram. Tidak ada perbedaan pendapat. Lalu muncul ulama di akhir zaman ini, misalnya ada yang menghalalkannya. Maka ini pemahaman sesat. Ijma' tidak boleh dilanggar. Rasulullah SAW mengatakan la tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku, maksudnya ulama, tidak mungkin bersepakat di atas kesesatan. Jadi ijma' itu dalil, tidak boleh dilanggar. Nas'alullah an ya'simana minal bid'ah wal fitnah wa yuhyiyana al-islam wa sunnah wa yaj'alana mimman yattabi'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hayah wa yahsyurana fi zumratihi ba'dal mamat bi rahmatihi wa fadlihi amin. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjaga kita dari kebid'ahan, fitnah, kemudian menghidupkan kita dalam Islam dan sunnah, dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW selama hidup, dan menghimpun kita di dalam rombongan beliau setelah meninggal dengan rahmatnya dan karunia-Nya, amin. Wa hadza akhirul mu'taqad walhamdulillah wahdah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Kajian kita membahas kitab Lumatul I'tiqad sudah selesai, alhamdulillah. Insyaallah pertemuan depan ganti kitab yang lain. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.